Halo, selamat siang Roni. Selamat siang, Mbak Iya, Hikmah. Roni, gimana kabarnya? Sehat-sehat, Mbak. Iya, Gimana juga kabarnya sekarang di situ? alhamdulillah baik. Udah lama banget ya kita nggak ketemu ya. Iya, lama banget. Berapa tahun? Ada kali 5 tahun lebih. Lebih kayaknya ya, iya. Dan alhamdulillah bisa Hmm, dipertemukan di forum siang ini. Ya, Iya. jadi gini Ron, yang Roni kan ini ya, kamu kan lagi eh, ada ini karya terbaru nih. Nah, kita tapi mau Hmm, ngobrol-ngobrol dulu nih biar teman-teman kenal terus tahu seperti apa sih ininya Roni gitu ya, hmm. kegiatan terus karya-karyanya kayak gitu ya. Roni mungkin bisa kamu bisa kenalin diri dulu nggak, dari nama terus kegiatan aktivitas sehari-hari asal gitu ya. Baik, terima kasih, Mbak Hikmah. Selamat siang. Saya Robertus Roni Setiawan. Biasa dipanggil Roni, atau juga ada beberapa teman yang memanggil Robert juga. Saya sekarang beraktivitas sebagai wartawan di salah satu media online yang bernama alinea.id di Jakarta. Mm-hmm. Uh, ini salah satu media online baru ya, sekitar Agustus 2017 baru merintis, dan cukup banyak lini pemberitaan yang menjadi topik yang diberitakan di sini. Kemudian saya sendiri lulusan UGM tahun 2014, angkatan 2007, lumayan lama. Jadi Iya, tapi masih kemudian masih jadul aku Ron. hmm, oh iya ya, Terus terus. ya, uh, aktivitas lain kalau di akhir pekan biasanya kumpul sama teman-teman sih untuk ngobrolin macam-macam ya, karena aku sendiri juga aktivitasnya di bersama komunitas teman-teman sastra dan kemudian teman-teman komunitas teater yang ada di Jakarta, seperti itu. Hmm, Hmm, begitu. iya. Roni, kamu Tertarik asli kemudian. Mataram ya? Asli Lombok? Iya, ya aku lahirnya tahun 89 di Ampenan persisnya. Oh, di Ampenan, oke. Ya, Terus itu berapa sampai usia berapanya dari kamu? kecil ya sampai SMA kelas 3. Setelah lulus baru kemudian ke UGM Jogja. Ya banyak cerita-cerita sih, artinya pengalaman ketika aku besar di sana, karena kan bapak ibu kan memang tinggal di sana dan bekerja di Mataram ya. Hmm. Di bapak dulu di SMP Negeri 1 Oh gitu, guru ya? Mataram, guru fisika, matematika, MIPA segala macam, lebih ke sains gitu. Kalau ibu di salah satu di SD Katolik di Cakra, Negara Hmm, iya. gitu. Berarti terakhir ke Lombok kapan, Ron? Terakhir itu sepertinya 2014 ya, Oh kalau nggak sempat ya? salah. Jadi Hmm. ya 2014 terakhir itu, karena udah lama nggak pulang. uh, Waktu itu juga pas bareng-bareng sama keponakan yang di Semarang kumpul gitu. Mm-mm. Jadi ya kumpul keluarga besar seperti itu. Justru Oh kalau iya. acara lain, kalau Lebaran atau akhir tahun itu malah lebih sering di Jogja ya, karena kan keluarga besar ada di sana juga, yang untuk keluarga dari keluarga bapak atau ibu. Oh gitu. Jadi di Jogja juga Ya, ya? Heeh. Ya. ya. Tapi menghabiskan masa kecil sampai SMA itu apa sih kesannya tentang Lombok kira-kira, Ron? Eh, Unik ya, maksudnya untuk itu. Karena kan dari segi teman-temannya gitu ya, apa Mm. lingkungan atau lingkungan sosialnya, uh, otomatis beragam ya, dari teman-teman dari yang warga asli gitu, dari teman-teman yang memang tinggal dan dari keluarga asli di Lombok, ataupun dari Mm. pendatang dari Bali, dari Jogja, dari Jawa yang lain begitu. Jadi ada satu apa istilahnya, rasa yang untuk bisa saling mengerti gitu ya, saling Mm. menghormati dari keberagaman itu. Dan kalau
ada satu pengalaman ketika aku kan dulu SMP 2 ya, SMP Oke. Negeri 2, SMP 2 Mataram terus ya. ya lulusnya masuk ke SMA Negeri 1. Ya bisa dibilang mungkin sampai sekarang masih SMP Negeri 2 itu kan termasuk yang favorit gitu ya di Kota Iya, Mataram. Mungkin se-NTB juga sih. benar-benar. Nah, waktu itu ketika lulus SMP dari SMP Negeri 2, sekitar 80% lebih ya, kelas 3 SMP itu masuknya langsung ke SMA Negeri 1 gitu, jadi seperti bedol desa gitu. Nggak kayak sekarang ya, masih udah ada zonasi segala macam ya. Ya, sekarang ada peraturan zonasi, sistem rayon itu ya istilahnya kalau Iya. dulu. Oh ya. Ya akhirnya mungkin persaingannya agak sedikit berubah ya, bukan soal SMP atau SMA sekolah favorit, tapi kualitas pendidikan jadinya yang kemudian dipentingkan dari setiap sekolah gitu. Kalau Ampenan itu kan terkenal sama daerah yang multikultural ya, jadi ngerasain nggak toleransi ini kalau flashback ke belakang gitu. Tentang Ampenan nih menarik juga nih kalau di Lombok gitu. Iya, Ampenan itu kan yang paling teringat sih justru dekat sama pantai ya. Oh iya. Pantai Ampenan ya? Jadi dekat sama pantai, jadi kalau mau wisata pasti ngelewatin kota Ampenan, terus sampainya di Senggigi gitu, Pantai Senggigi. Cukup ini juga aktivitas perekonomiannya cukup maju ya menurut saya di Ampenan itu. Dan sampai sekarang sih kalau sebelum pandemi mungkin bisa dibilang sangat hidup begitu aktivitas baik wisata maupun perekonomian yang lain. Justru kurang begitu mengikuti perkembangan yang terbaru kalau setelah pandemi seperti apa di sana. Iya, masih ini juga sih ya, diuji ya, habis gempa, sekarang diuji pandemi lagi gitu ya. Tapi sudah mulai bergeliat sih masyarakatnya, walaupun tetap harus jaga protokol kesehatan kan gitu ya. Oh iya. Jadi kapan-kapan kalau ada waktu balik lagi nih. Wah iya. Ya. Orang tua tadi masih di Lombok ya? Masih. Bapak, Ibu sama adik masih di sana juga. Karena kan masih kuliah ya, adik semester terakhir. Begitu di Universitas Mataram. Di Universitas Mataram. Oke, mantap. Iya. Berarti sekarang dari 2014 sudah hijrah ke Jakarta ya? 2015 sih tepatnya, baru pindah ke Jakarta sekitar bulan Juni. Oke. Pekerjaan langsung jadi wartawan ya, Ron ya? Pertama justru hampir sih nggak langsung jadi wartawan. Jadi sempat melamar ke beberapa tempat. Kemudian yang pertama di Jakarta itu justru bekerja sebagai editor buku di penerbit KPG. Oke. Penerbit KPG di grup Kompas Gramedia. Kemudian dari situ sekitar 2 tahun 8 bulan pindah ke Harian Kompas. Nggak begitu lama sih ya, karena proses seleksi yang cukup ketat juga ternyata di Harian Kompas, tapi banyak mendapat pembelajaran yang kemudian jadi bekal untuk pindah ke pekerjaan baru sampai dengan saat ini di Alinia.id. Begitu. Ya. Jadi di Alinia sudah berapa lama, Ron? Sudah 1 tahun 7 bulan ya berarti, iya. Itu banyak jenis-jenis pemberitaannya ya? Atau memang fokus ke isu-isu tertentu? Banyak, tetapi ada semacam sedikit upaya untuk memfokuskan jadi diferensiasi gitu untuk liputan soal ekonomi gitu, analisis ekonomi. Tapi juga dari segi isu yang lain juga diliput seperti sosial budaya
juga politik gitu. Sering liputan kemana aja, Ron? Banyak ya, terutama isu-isu yang di liputan nasional sama liputan soal lifestyle atau sosial budaya sih, karena ada satu desk di bawah lini Indef Reporting itu mengerjakan rubrik selisik. Jadi itu liputan mendalam, tetapi juga disertai analisis dan penulisannya bisa sedikit lebih sastrawi ya. Nah, di situ isu-isu yang dikerjakan meliputi bermacam-macam, tapi dengan cara penyajian yang lebih mendalam. Seperti isu politik, kita ulas lebih mendalam soal analisisnya dipertajam, ekonomi juga diperkuat. Nah, kalau analisis sosial budayanya itu kebanyakan yang saya kerjakan soal seputaran Jakarta, tapi juga nggak menutup kemungkinan isu-isu yang melingkupi nasional seperti beberapa kebijakan dan dampaknya di masyarakat seperti yang sudah termuat dalam buku yang akan kita bahas. Iya, benar. Mengenai pas banget ini ya. Ada isu korupsinya, ada isu kesenian gitu ya, bagaimana pemerintah mengayomi atau mendukung aktivitas pelaku seni, termasuk juga beberapa yang kemudian saya tulis obituari beberapa tokoh, baik di tokoh-tokoh bidang seni maupun media gitu. Oke, berarti berbagai isu yang sebenarnya kamu udah ini ya, selama ini tulis sehari-hari ya di Alinea. Iya, betul. Oke, ini buku keberapa, Ron? Kalau boleh tahu. Buku kedua sih ya. Mm-hmm. Buku kedua. Rencana kalau aktivitas yang lain sih juga sedang mempersiapkan buku yang berikutnya begitu. Oke, mantap. Nah, kaitannya ini kan bukunya tak baca judulnya Bunga yang Tak Dikehendaki. Ya, ini maksudnya apa sih? Diceritain ke teman-teman. Oke. Bunga yang Tak Dikehendaki itu penggalan dari salah satu judul tulisan yang ada di kumpulan tulisan ini ya, di buku ini. Itu menjadi salah satu metafora dari sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah ya, yaitu untuk menangani atau memberantas korupsi, yaitu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Bunga yang Tak Dikehendaki atau KPK ini sendiri kan seperti kita tahu perannya sangat penting dan sentral untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan, serta bebas dari tindak korupsi yang justru bisa mengganggu birokrasi. Tapi sayangnya semakin lama semakin jelas bahwa ada upaya pelemahan terhadap fungsi KPK. Dan di situ seperti yang kemudian diungkap oleh lagu yang disampaikan oleh yang Efek Rumah Kaca ya? Iya, Efek Rumah Kaca. Efek Rumah Kaca membawakan lagunya Fajar Merah dari syairnya Wiji Tukul. Itu ada disebutkan bahwa jika kami bunga, jika kami bunga, engkaulah tembok itu. Kami adalah sebuah entitas dari masyarakat, dan tembok itu adalah lembaga negara atau pemerintah yang tampak seperti tidak memenuhi atau tidak menaruh perhatian penting terhadap isu-isu di masyarakat, terutama dalam hal ini adalah isu pemberantasan korupsi seperti itu. Dan sayangnya hal itu semakin tampak begitu, sehingga KPK itu mau tumbuh dan mau mekar menjalankan fungsinya malah dihalang-halangi pertumbuhannya. Disitulah
Oh, itu maksudnya frasa kenapa tidak bunga. dikehendaki gitu ya? Iya. Iya. Kalau ini terkait dengan isu ini, memang sudah bagaimana sih pengalaman saat meliput kayak gitu, terutama isu-isu yang menjadi persoalan bangsa, kayak gitu. Gimana sih pengalaman meliput di lapangan? Pengalaman meliput ya, tentu sebagai wartawan muda saya belum termasuk yang lama, tetapi punya bekal yang apa istilahnya banyak digembleng di kampus ataupun ketika di harian Kompas waktu itu. Bagaimana kita bersikap untuk ingin tahu pertama-tama sih tentang isu apa yang akan kita liput dan kita tulis. Yang kedua soal bagaimana kita mendekati isu itu dengan sebuah keberanian, artinya walaupun kita belum mengerti, dengan keingintahuan itulah kita bisa mau menelusuri sebenarnya duduk persoalannya seperti apa. Dan ketika ke lapangan justru banyak hal yang bisa kita sikapi dengan bekal metode jurnalistik yang sudah saya punya begitu, karena kan bisa saja kita teknik dan konsep itu bukan lagi sebuah hal yang kaku untuk dipegang atau dibawakan, tetapi bisa dengan luas dipakai di lapangan, dan itu kita berbaur dengan sesama wartawan yang lain di media lain. Kemudian setelah dari lapangan, setelah mewawancarai narasumber yang ditemui di lapangan, untungnya di alinea.id ini ada lini yang membuat kita tidak segera atau tidak harus buru-buru untuk menulis dan menerbitkannya begitu ya, tapi perlu ada semacam perspektif lagi untuk mendalami persoalan itu begitu. Sehingga data-data baik itu wawancara ataupun data riset yang lain bisa kita pahami dengan lebih jeli seperti itu. Oh, jadi ada yang nggak harus ini ya, maksudnya tidak berita yang hari itu langsung tayang juga gitu ya. Kalau dilihat dari beberapa tulisannya Roni, gaya tulisannya itu kayak bertutur ya. Emang suka gaya seperti itu ya? Iya, artinya saya cukup berkecenderungan ke situ karena memang lebih menyukai dan sudah punya bekal yang memadai untuk meneruskan itu gitu. Jadi justru kalau menulis yang pendek bisa juga, tetapi ada intensi untuk sesuatu itu nggak cukup untuk dituliskan dengan sebuah kalimat ya, atau penuturan yang ringkas untuk berlangsung seperti itu. Dan yang ada di kumpulan tulisan di buku ini itu sebagian besar dengan cara penuturan seperti itu. Iya. Ya itu kan menarik ya, jadi jurnalisme. Tapi jurnalisme sastrawi itu berarti masih ini ya, relevan ya? Saya kira jurnalisme sastrawi itu hanya salah satu cara atau gaya penulisan, tapi yang ditekankan adalah jurnalismenya, bukan sastrawinya. Begitu pula jurnalisme yang lain seperti jurnalisme data misalkan yang belakangan juga penting dan banyak dipakai, atau jurnalisme solusi misalkan. Nah, semua itu kan penekanannya pada jurnalismenya, gitu, yaitu kita berbasis pada fakta dan melalui kode etik dan cara yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Oke. Oh ya, dari buku ini kan banyak isu ya. Kenapa memilih tadi isu isu tentang korupsi, terus tentang pelemahan KPK, dan akhirnya memberi judul Bunga yang Tak Dikehendaki itu, ada muatan pesan yang ingin disampaikan pada pembaca?
Saya sendiri sejak lulus kuliah itu entah kenapa punya intensi yang atau perhatian yang cukup besar ya terhadap isu-isu korupsi ini gitu. Tapi nggak banyak orang yang benar-benar sadar atau mengetahui bahwa upaya penyelemahan KPK itu benar-benar ada gitu. Selain pelemahan lembaganya, KPK itu sendiri kan belum lama ya didirikan gitu. Sehingga perannya juga masih terus bertumbuh dan diharapkan bisa mengatur pembangunan Indonesia dengan lebih baik gitu. Tapi sementara dia sedang bertumbuh di pemerintahan, baik itu parlemen, DPR dan yang lain gitu, ada upaya untuk melemahkannya gitu. Karena ada sebagian tidak bisa kita pungkiri dan sudah bisa kita ketahui bahwa tidak sedikit juga dari kenyataan bahwa upaya pelemahan KPK itu dilancarkan begitu ya. Pastinya karyanya Roni ini akan menjadi pengingat juga gitu ya bagi semua orang nih bahwa ada sesuatu yang permasalahan bangsa nih gitu ya. Maksudnya. Kalau yang di tengah pandemi ini kira-kira gimana menurut pandangan Roni keadaan Indonesia saat ini? Ada perubahan apa yang terjadi di tahun 2020 ini? Sebenarnya kan otomatis soal pandemi COVID-19 yang karena virus corona itu dampaknya luar biasa sekali untuk kehidupan kita bersama gitu. Yeah. Dampaknya yang paling terasa justru soal keselamatan hidup ya, keselamatan hidup, dan akhirnya mau tidak mau seperti yang kita ketahui bersama ada upaya untuk pembatasan sosial demi mencegah penularan antar orang ke orang gitu. Dan itu banyak mengganggu aktivitas kehidupan sosial yang tidak berlangsung sebagaimana biasa begitu. Terutama di aktivitas perekonomian ya. Dan di situ dampaknya cukup besar begitu. Kalau bagi kamu sendiri apa, Ron? Bagi saya sendiri dari saya gitu ya, mau tidak mau juga berupaya untuk bersiasat tentang bagaimana kita sebagai wartawan tidak lagi mengandalkan sebuah jurnalisme jurnalisme kerja kaki gitu, yang harus mengandalkan kekuatan, harus mengandalkan kekuatan fisik yang cukup kuat, jalan dari sini ke sana, dari beberapa lokasi ke lokasi yang lain untuk mencari informasi dan dituliskan sebagai karya berita gitu, karya jurnalistik. Dan mau tidak mau bersiasat dengan adanya media teknologi komunikasi yang ada gitu, lewat bermacam platform atau saluran komunikasi seperti ini atau seminar daring semacam itu. Dan itu tantangan cukup berarti ya, bukan hanya soal adaptasi tetapi juga memastikan istilahnya informasi yang kita sampaikan juga tetap tidak hanya bermuatan informasi saja, tetapi memberikan tuntunan gitu bagi publik sebenarnya dengan kondisi semacam ini, khususnya dalam hal-hal tertentu, dengan topik-topik tertentu kita bisa mengambil keputusan seperti apa gitu. Iya, banyak hoax juga ya soalnya ya. Nah, betul. Iya. Kalau dari sudut pandang kamu sebagai wartawan nih, kira-kira Indonesia hari ini tuh seperti apa sih? Indonesia hari ini sepertinya
kita dihadapkan masing-masing gitu, masing-masing kita sebagai warga Indonesia lebih banyak diisi dengan kebingungan, tetapi juga upaya untuk bersikap dan bertindak aktif gitu ya. Iya. Bertahan hidup seperti itu dan yang secara realistis gitu. Itu benar-benar diuji gitu. Karena sebagai sebuah bencana non alam ya. Iya. Pandemi COVID-19 ini bisa dibilang mengejutkan, tapi tidak hanya mengejutkan, tapi juga sebenarnya kita bisa bercermin dari kondisi pandemi yang mungkin sekitar 1918 yang lalu gitu. Dan itu kan rentang yang cukup jauh gitu. Sementara di zaman yang sudah sangat modern ini, kita belum pernah sama sekali belajar soal itu secara mendalam gitu. Mau tidak mau kemudian tidak hanya dari masyarakatnya yang gagap, tetapi juga pemerintah sebagai selaku pemangku kepentingan yang bisa melindungi warganya juga cukup kesulitan gitu. Iya. Dan secara ringkas mungkin bisa dibilang pemerintah kita cukup lamban mengambil keputusan, menentukan kebijakan untuk pertama-tama pencegahan seharusnya. Dan ini barangkali juga mungkin ada yang tahu atau mungkin belum ada yang banyak yang tahu gitu. Pilihan beberapa menteri atau beberapa pejabat pemerintah yang bersikap lebih tenang atau bersikap lebih memberikan satu motivasi untuk meredam kepanikan, itu sangat sangat sembarangan bisa dibilang dan tidak bertujuan untuk mendukung pencegahan itu gitu. Jadi itu sangat amat disayangkan gitu. Kenapa justru dari pihak pemangku kebijakan pesan-pesannya nggak memberikan satu sikap mengayomi gitu ya. Sana gitu ya, yang tidak mengayomi begitu. Gitu. Akhirnya sekarang pun pemerintah justru mengejar ketertinggalan itu dan publik pun mau tidak mau harus beradaptasi dan menjaga keselamatan diri dengan cara yang masing-masing. Caranya masing-masing. Keteteran ya, udah tembus berapa 100.000 lebih ya? Iya, 100.000 lebih. Iya, luar biasa emang. Sebenarnya saya sendiri nggak menyangka, mungkin 5.000 atau berapa gitu, tapi udah sampai 100.000 ya. Iya, dan itu yang based on data ya, nggak tahu ya yang lainnya yang tidak. Nah, iya, itu baru data yang ada, belum ketahuan. Iya, yang nggak tes, yang nggak apa gitu segala macam ya. Iya. Ngeri ya, semoga kita doakan deh semoga pandemi ini segera berlalu ya. Iya, betul. Kalau ini dari sisi pemerintah nih, kalau dari sisi masyarakat nih, hikmahnya pandemi bagi masyarakat tuh apa tuh, Ron? Kan tadi Roni bahas nih siapan pemerintah kurang. Nah, kalau masyarakat sendiri sebenarnya apa sih kalau bencana kan mungkin ada hikmahnya gitu ya, ada sesuatu yang bisa diambil nih. Kira-kira menurut Roni apa? Kita menjadi lebih apa gitu? Ya, dari segi pemerintah sudah mencoba untuk mengejar ketertinggalan. Nah, masyarakat sendiri yang justru saya lihat nggak begitu banyak atau mau tidak mau juga sepertinya mengikuti ritme pemerintah itu gitu ya. Jadi juga ikut keteteran juga gitu. Tapi meskipun begitu ada beberapa catatan yang bisa diambil sebagai sebuah pembelajaran ke depan ya, bahwa masyarakat kemudian menjadi lebih sadar tentang menjaga kesehatan. Masyarakat
mencoba untuk mandiri dengan kemampuan apapun yang mereka miliki, modal sosial atau modal ekonomi, tanpa harus terlalu bergantung kepada pemerintah. Yeah. Yang ketiga, masyarakat juga mulai mengerti ya, artinya cara-cara untuk pertahanan diri dari segi ekonomi gitu terutama, dan dari segi menjaga kesehatan jasmani dan rohani itu yang menjadi lebih ditekankan. Bahwa ternyata sekarang pandemi ini membuat kita selama ini jarang berolahraga misalkan. Tapi ternyata kemudian mau setiap pagi atau sore berolahraga, kemudian sadar dengan kebersihan lingkungan. Tetapi jauh lebih dari itu, kebutuhan sehari-hari pun mereka masyarakat ini seperti yang saya liput beberapa tempat begitu, mencoba aktivitas perekonomian yang baru ya gitu. Misalkan mereka yang sudah dirumahkan atau sudah berkurang hari kerjanya gitu, ya beraktivitas dengan memanfaatkan modal yang ada gitu, dengan kreativitas mereka begitu. Dan mau tidak mau salah satunya misalkan adalah sebuah jalur wirausaha menjadi pilihan begitu ya. Dan satu contoh yang kemudian baru saya tahu juga, bagi mahasiswa lulusan tahun 2020 gitu ya, itu cukup banyak yang kesulitan dengan lapangan pekerjaan begitu, karena ada dampak pandemi juga berdampak pada menyempitnya lapangan pekerjaan, dan mereka pun mencoba untuk salah satunya dengan wirausaha gitu. Salah satunya yang paling kelihatan itu beberapa bulan lalu kan ada beberapa mahasiswa UGM yang coba membuat bisnis beresin kamar kos. Dan keuntungannya ternyata 24 juta per bulan. Wow, kreatif sekali ya. Iya, itu cukup mengejutkan juga karena mencoba untuk membuat usaha jasa sesuai dengan kondisi yang dialami ya sesama mahasiswa ataupun warga yang memang menghuni kos-kosan gitu, karena tidak sempat membersihkan dan harus meninggalkan kos untuk kembali ke kampung halaman seperti itu. Dan itu kan sebenarnya salah satu basis dari sebuah usaha startup atau bentuk wirausaha yang lain adalah membantu kebutuhan publik itu apa sih, kebutuhan pokoknya gitu. Itu sih yang paling bisa luar biasa. Ron itu udah jadi bakal buku lagi tuh ya. Mungkin ya. Pandemi COVID ditunggu nanti, Ron. Wah, ya. Mudah-mudahan. Oke. Iya, Ron. Sebelum kita menutup nih, Ron, mungkin Roni perlu bacain deh beberapa paragraf atau bagian paling menarik nih dari buku ini sehingga teman-teman tahu dan ada penasaran nih, wah, apa nih karyanya Roni terbaru. Oke. Sebelum saya membacakan ini, saya juga mau share beberapa pemikiran baru ya gitu ya. Di buku ini kan saya juga menulis tentang kaum disabilitas ya. Kaum disabilitas ini yang mereka di dalam buku ini masuk dalam bab bertahan meski dikucilkan seperti itu. Ya, kaum disabilitas bekerja dalam bayang-bayang diskriminasi. Di situ saya menuliskan beberapa catatan mengenai perlindungan hak-hak penyandang disabilitas yang masih belum cukup kuat di masyarakat. Namun sebagai sebuah catatan, kata disabilitas atau disability itu
sebenarnya terbentuk dari pandangan kolonialisme yang kapitalis ya, yang telanjur menentukan ukuran apa itu mampu atau able gitu, dan apa saja kriterianya. Ini yang membuat adanya pola pikir superioritas. Misalkan satu golongan yang tertentu punya nilai lebih daripada golongan lain, hanya karena dia secara fisik atau jasmani dan rohaninya dianggap lebih baik, lebih produktif, lebih bisa menghasilkan dan mencapai standar kesuksesan tertentu gitu. Akibatnya pandangan disability itu menjadi semakin populer, dan yang terjadi adalah kesenjangan sosial begitu. Nah, hal-hal semacam ini juga berlaku untuk hal bagaimana kita melihat sebuah perbedaan yang karena mungkin ada sebuah pola pikir atau konsep yang keliru untuk menempatkan sebuah atau kondisi sosial yang mengesampingkan pihak tertentu dari pihak lain gitu. Iya. Sementara kalau cerita yang atau penggalan yang ingin saya bacakan, salah satunya di buku ini. Oke. Saya ingin mengutip sebuah kisah tentang dari obituari Ria Irawan ya. Kamu mau share Irawan screen? Adalah boleh. Ya, silakan. Share screen. Bentar. Ya. Agak susah ya. Bisa? Kalau enggak ya dibacakan boleh. Oh, ini bisa. Oke. Ya. Irawan kan meninggal awal Januari tahun ini ya. Ya. Sudah cukup lama menderita kanker endometrium seperti itu, dan ketika saya meliput ke rumahnya, di rumah kediaman ibundanya gitu. Nah, di situ saya menemui suaminya, kemudian juga menemui beberapa kerabat. Kemudian saya menghubungi beberapa seniman yang terkait atau dekat dengan Irawan, salah satunya Mas Slamet Raharjo Djarot. Gitu. Sebelum ke situ saya ingat ada satu tulisan atau penuturan Ria yang disampaikan kembali oleh suaminya. Dia menyebut bahwa gemblengan dalam proses keaktoran itu tetap ada, tetapi perlu dicatat, saya selalu berusaha bermain baik dalam setiap film-film yang saya bintangi. Sementara Slamet Raharjo menilai bahwa sebagai aktris film, Ria sebagai aktris muda yang punya talenta menjanjikan. Dalam film ini, yaitu film Kembang Kertas yang disutradarai oleh Slamet Raharjo tahun 1984, Ria berperan sebagai anak-anak yang harus pindah dari rumah mewah ke rumah susun. Slamet Raharjo mencatat bahwa Ria ini adalah pribadi yang bebas, tak punya prasangka macam-macam. Dengan keterbukaan hati dan pikirannya, dia menjalani akting sebagai cerminan kemanusiaan. Bahwa hidup itu kebahagiaan, bukan penderitaan. Seperti itu. Jadi itu ya yang mau sebagai quotes juga ya, quotes menarik kayaknya kita. Iya, oke. Ya, makasih Ron sudah berbagi cukup lama dan mengalir tadi ya, kita menikmati sekali bagaimana penyajian Roni gitu ya, dan terkait karyanya, karya terbarunya Bunga yang Tak Dikehendaki gitu ya. Kapan nih terbitnya Ron? Kasih bocoran.
akan segera rilis dan sudah bisa dipesan Sabtu besok tanggal 1 Agustus. Oke, berarti nanti dari penerbit Rehal akan pre-order dan sebagainya untuk sukses buat Roni, buat Ya, aktivitasnya, buat karya-karyanya, selalu tetap semangat ya dalam menjalani aktivitasnya sebagai wartawan. Aku punya pantun nih Ron buat bunga tadi kehendaki nih. Pandemi COVID masih terus membayangi. Tantangan bagi kita melalui solidaritas dan aksi. Nantikan kehadiran buku Bunga yang Tak Dikehendaki, refleksi kemanusiaan dan demokrasi negeri ini. Wah, mantul. Mantul, terima kasih pantunnya. Sebagai penulis, ya kita tunggu karya-karya selanjutnya ya Ron. Oke, makasih Ron, jaga kesehatan ya. Terima kasih, sehat selalu. Ya. Baik.